Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Ustadz Arif Setiadi, Matematik Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi mengenai bilangan berpangkat dan akar bilangan bagian kedua, yaitu bilangan berpangkat pecahan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah menonton video ini, kalian akan bisa 1. Memahami konsep bilangan berpangkat pecahan, 2. Menghitung operasi bilangan berpangkat, 3. Memahami konsep bilangan berpangkat aljabar. Lanjut, bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan merupakan bentuk akar yang diubah menjadi pangkat pecahan ataupun begitu sebaliknya. Bentuk umumnya yaitu kita lihat di sini di mana M pangkat A per B itu sama dengan akar pangkat B dari M pangkat A. Di mana pangkat A ini akan kita letakkan di dalam, kemudian per B itu akan kita letakkan di luar akar. Tepatnya di atas, bukan di sebelah sini, tapi di atas lekukan akar. Kita lihat di sini, 4 pangkat 3 per 5. Di mana? Di sini akan kita ubah menjadi bilangan akar. Di mana? 5-nya kita letakkan di luar. Kemudian 3-nya kita letakkan di dalam. Bilangan pokok di sini. Jadi 3 kita letakkan di dalam, kemudian 5-nya kita letakkan di atas luar. Kemudian 7 pangkat 1 per 2 seperti ini. 1-nya di dalam, kemudian 2-nya di atas luar. Karena di sini bentuknya akar pangkat 2, kemudian di sini 7 pangkat 1, maka pangkat 1 ini kita hilangkan, kemudian akar pangkat 2-nya ini kita hilangkan. Jadi seperti ini. Akar 7. Ini karena kalau di sini tidak ada angkanya, artinya di sini pangkatnya 2. Kemudian kalau di sini tidak ada pangkatnya, berarti di sini pangkat 1. Oke. Sekarang kebalikannya, dari akar akan kita ubah menjadi pangkat pecahan. Akar pangkat 7 dari 81 pangkat 4. Di mana 81-nya kita letakkan di sini besar. Ini bilangan pokoknya. Kemudian 4 yang di dalam itu kita letakkan di atas. Kemudian per 7 itu kita letakkan di bawah. Sesuai dengan warnanya ya. Untuk memudahkan dalam mengubah bentuk. Kemudian yang kedua, akar pangkat 5 dari 32 pangkat 2. Di mana di sini 2-nya di atas, 5-nya di bawah. Oke, paham ya? Lanjut. Di sini ada sifat-sifat perpangkatan akan kita gunakan. Tentu saja sifat-sifat perpangkatan itu sudah kita pelajari di kelas 7 maupun di sekolah dasar. Kita mengulangi. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, di mana bilangan pokoknya sama A, maka pangkatnya hanya kita jumlahkan M ditambah N. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi atau per A pangkat N, di mana bilangan pokoknya sama. Kemudian dia menjadi
kurang untuk pangkatnya. Menjadi A pangkat M dikurang N. Kemudian yang ketiga, A pangkat M pangkat N. Di mana ketika seperti ini, maka pangkatnya akan kita kalikan. A pangkat M kali N. Kemudian yang keempat, A kali B pangkat M. Di mana? Di sini ada tanda kurung. Maka M ini punyanya A. Pangkat M ini juga punyanya B. Maka A pangkat M kita kalikan dengan B pangkat M. Kemudian yang terakhir, A per B. Ini sama seperti ini. Yang membedakan cuma kali, ini bagi. Sama seperti ini, A pangkat M per B pangkat M. Jadi, kalau dikurung, pangkat yang di luar itu punyanya yang ada di dalam kurung. Oke, lanjut. Contoh soal. Tentukan hasil dari pemangkatan bilangan berikut. Di sini ada 4. Kita selesaikan dengan bersama-sama. Yang pertama, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, operasinya dikali. Artinya, tinggal kita menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Ketika dikali, maka pangkatnya dijumlah. 3 pangkat 3 ditambah 2. 3 tambah 2 adalah 5. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah 243. Lanjut, yang B. 2 pangkat min 3 pangkat 2. Ketika kondisi seperti ini, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti 2 pangkat min 3 dikali 2. Min 3 dikali 2 adalah negatif 6. Maka 2 pangkat min 6, ingat kalau negatif, maka dia berubah menjadi 1 per. Maka jadi 1 per 2 pangkat 6. 1 per 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah 64. Maka hasilnya adalah 1 per 64. Lanjut yang C. 2A pangkat 2, B pangkat 3, kemudian pangkat min 4. Min 4-nya di luar. Artinya min 4 punyanya 2, punyanya A, punyanya B. Maka berlaku sifat. Maka di sini ada pangkat negatif 4 akan kita ubah menjadi 1 per, menjadi 1 per 2 A pangkat 2, B pangkat 3, pangkat 4. Kemudian baru kita kalikan pangkatnya ini. Menjadi 1 per 2 pangkat 4 kita letakkan. Kemudian A pangkat 2, 2 kita kalikan dengan 4. Kemudian 3 dikali dengan 4. Langsung kita cari hasilnya. 2 pangkat 4 adalah 16. 2 kali 4 adalah 8. 3 kali 4 adalah 12. Maka hasilnya adalah 1 per 16 A pangkat 8 B pangkat 12. Oke, yang D. Di sini ada kali, kemudian ada bagi. Maka kita menggunakan 2 sifat sekaligus. Dimana kalau kali dia dijumlahkan pangkatnya, ketika dibagi dia kita kurangkan. 4 pangkat 3 ditambah 5 dikurang 4. 3 tambah 5 adalah 8. 8 dikurang 4 adalah 4. Maka 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 adalah 256. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari pemangkatan bilangan berikut. 4 pangkat 4 adalah 256. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari pemangkatan bilangan berikut. Di sini ada 4 soal juga. Kita selesaikan dengan bersama-sama. Yang pertama ada 16 pangkat 3 per 4. Dimana di sini 16. Di sini pecahan, ya. Pangkat 3 per 4. Dimana di sini ada pangkat per 4. 16 ini akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang hasilnya adalah 16. Dimana 16 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 4. Artinya dia akan kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Bentuknya seperti ini. 2 pangkat 4 pangkat 3 per 4. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghilangkan per 4 pada pangkat 3 per 4 agar memudahkan untuk mencari hasilnya. Maka tinggal kita coret.
4 kita bagikan dengan 4. Sisa 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Mudah ya. Lanjut yang B. Kemudian di sini ada 27 pangkat 1/3 ditambah 32 pangkat 2/5. Sama seperti yang A. Kita cari 27 dan 32-nya. 27 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3. Artinya dia adalah 3 pangkat 3. Seperti ini kita ubah. Kemudian ditambah 32. 32 kita cari juga, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berarti dia 2 pangkat 5. Pangkat 2/5. Sama seperti yang di atas, kita coret. 3 dibagi 3 habis. Itu 1. 5 kita bagikan dengan 5. Maka sisanya 3 ditambah 2 pangkat 2. Sisa yang di atas ya. Maka 2 pangkat 2 adalah 4. 4 ditambah 3 adalah 7. Lanjut yang C. Yang C juga sama. Akan kita cari 25 dengan 8 itu pangkat berapa? 25 itu adalah 5 kali 5. Maka kita tulis di sini 5 pangkat 2. Pangkat 3/2. Kemudian 8 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Artinya 2 pangkat 3 pangkat 2/3. Lalu kita coret 2 dibagi 2. Kemudian 3 dibagi 3. Habis ya. Sisanya 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 5 pangkat 3 adalah 125. 2 pangkat 2 adalah 4. Maka 125 dikali 4 adalah 500. Lanjut yang D. 81 pangkat 1/4 dikali 81 pangkat 5/4 ditambah 16 pangkat 5/2. Dimana di sini 81 dengan 81 memiliki bilangan pokok yang sama. Operasinya dikali, maka pangkatnya akan kita jumlahkan seperti yang tadi ya. 81 pangkat 1/4 ditambah 5/4 ditambah 16 pangkat 5/2. 1 tambah 5 6/4. Jadi 81 6/4 ditambah 16 5/2. Maka di sini akan kita cari seperti yang tadi. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Ya, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Pangkat 6/4 ditambah kemudian 16 pangkat 5/2. Karena dia pangkatnya di sini 2 ya, per 2. Sedangkan di sini pangkat per 4. Boleh juga menggunakan ini, boleh menggunakan 4 pangkat 2 yang kita ambil. 4 kali 4 16 ya. Karena untuk menyamakan dengan per 2 biar mudah hilang. 4 bagi 4 kemudian 2 bagi 2, sisa 3 pangkat 6 ditambah 4 pangkat 5. 3 pangkat 6 adalah 729, 4 pangkat 5 adalah 1024, maka hasilnya adalah 1753. Oke. Lanjut ya. Kemudian yang 3, tentukan hasil dari pemangkatan bilangan berikut. Di sini ada 3 soal. Oke. Pangkat pecahan. Kita selesaikan dengan bersama-sama. Yang pertama, 4 pangkat 3/4 pangkat 6. Kita ubah seperti tadi, 2 pangkat 2 dikali 3/4 dikali 6, karena di sini pangkatnya per 4 ya. Jadi tinggal kita kalikan dan kita bagi. 2 kali 6 itu adalah 12. Ini ya, kita kalikan 2 kali 6, maka 12 ini akan kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4 itu adalah 3. Jadi sisanya di sini 12 bagi 4 itu 3. 3 ini kita letakkan di sini kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Maka 2 pangkat 9 adalah 512. Kemudian yang B, 4 pangkat 5/3, A pangkat 2/3, kemudian pangkat 6/5. 6/5 punyanya 4, 6/5 nya juga punyanya A. Maka pangkatnya akan kita kalikan sesuai dengan sifat yang sudah kita lihat tadi. Maka di sini 4 pangkat 5/3 dikali 6/5, kemudian A 2 pangkat 2/3 dikali 6/5. Boleh kita coret di sini ya. Jadi 5 dibagi 5 habis ya. 6 dibagi 3 itu 2. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 2. Kemudian di sini
6 bisa dibagi dengan 3. 6 bagi 3 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Jadi 4 per 5. Kemudian 4 pangkat 2 adalah 16. Hasilnya adalah 16 A pangkat 4 per 5. Kemudian yang C, X pangkat 1 per 4 pangkat min 8 dikali X pangkat 2 per 3 dikali pangkat 3 per 4. Kemudian X pangkat 3 per 5 dikali pangkat min 5 per 4. Bisa dicoret. Min 8 dibagi 4 adalah min 2. X pangkat min 2. Kemudian 3 nya ini bisa dicoret juga menjadi 2 per 4 ya. 2 per 4 ini bisa juga dicoret sebenarnya menjadi 1 per 2. Maka X pangkat 1 per 2 dikali ini juga bisa dicoret 5 dibagi 5. Sisanya berarti X pangkat min 3 per 4. Oke, lanjut. X pangkat min 2 karena dia dikali, semuanya dikali, maka pangkatnya dijumlahkan. X pangkat min 2 ditambah 1 per 2 dikurang 3 per 4. Ini akan kita ubah menjadi bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan ya. Berarti disamakan penyebut. Maka min 2 itu harus kita samakan menjadi pangkat per 4. Min 2 dikali 4 adalah min 8 per 4. 2 dikali 2 4. 2 dikali 1 2. Min atau dikurang 3 per 4. Min 8 ditambah 2 adalah min 6. Min 6 dikurang 3 adalah min 9. X pangkat min 9 per 4. Paham ya? Oke, lanjut. Bilangan berpangkat aljabar. 4. Tentukan hasil dari pemangkatan bilangan berikut. Oke, di sini ada X pangkat min 2, 3X plus 6. Di sini aljabar ya. 81 pangkat X dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3X ditambah 6. Kemudian yang B, 16 pangkat 2X min 3 sama dengan 1 per 2X. Ini jangan lihat dari soalnya. Ini insya Allah mudah ya. Perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama, 81 pangkat X min 2 sama dengan 3 pangkat 3X plus 6. Dimana di sini ada angka 81 bilangan pokoknya. Kemudian ada 3. Ketika kalian bertemu soal seperti ini, maka kedua bilangan pokok ini harus sama dengan yang paling kecil. Di sini 3. Artinya 81 ini harus kita ubah menjadi pangkat yang bilangan pokoknya 3. 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 dikali 3 9. 9 kali 9 adalah 81 ya. Jadi 3 pangkat 4 X pangkat X dikurang 2. Maka sama dengan 3 pangkat 3X ditambah 6. Ketika sudah seperti ini, maka ini kita kalikan seperti yang sifat-sifat perpangkatan. Maka 3 4 kali X 4X 4 dikali min 2 min 8. Hasilnya adalah 3 pangkat 4X dikurang 8 sama dengan 3 pangkat 3X tambah 6. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, nih sama-sama 3, maka 3-nya ini kita hilangkan saja karena sudah sama. Maka yang kita ambil adalah pangkatnya. Kita turunkan 4X dikurang 8 sama dengan 3X ditambah 6. Maka tinggal kita ubah. Pindah ruas. 4X 3X kita ubah menjadi min 3X sama dengan 6 min 8 pindah menjadi plus 8. Maka X sama dengan 14. Kemudian yang B, 16 pangkat 2X dikurang 8 sama dengan 1 per 2 pangkat X. Ini sama seperti yang tadi ya. Akan kita ubah 16 dengan 2 ini. Jadi 16 ini akan kita ubah menjadi 2 pangkat. Ya, bilangan pokoknya 2. Tetapi sini ada 1 per 2X. Ini akan kita hilangkan 1 pernya. Dia harus bilangan bulat semua, tidak boleh pecahan. Maka dia menjadi min X ya. Oke, yang pertama
Di sini 16 itu akan kita ubah menjadi bilangan 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 11 hasilnya. Pangkat 2x dikurang 3. Kemudian ini karena dia 1 pernya kita hilangkan menjadi min 2 pangkat min x. Lanjut, ini kita kalikan. Kemudian 4 dikali 2x adalah 8x, 4 dikali min 3 adalah 12. Sama dengan 2 pangkat min x. Sama seperti ini, karena dia sudah sama-sama 2 bilangan pokoknya, maka 2-nya kita hilangkan terlebih dahulu. Maka yang kita ambil cuma pangkatnya saja. Jadi 8x dikurang 12 sama dengan min x. Tinggal kita ubah atau kita pindahkan. 8x ditambah x, x-nya jadi plus, sama dengan min 12 jadi 12. Pindah ruas. 8x tambah x adalah 9x, sama dengan 12. X sama dengan 12 per 9. Dikecilkan sama-sama dibagi 3 menjadi x sama dengan 12 bagi 4. 12 bagi 3 adalah 4. 12 bagi 9 bagi 3 adalah 3. Maka hasilnya adalah x sama dengan 4 per 3. Paham ya? Cukup mudah. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.